Tag video. Aduh. Yuk. Mulai. Oke. 1, 2, 3, go, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Alfiansyah Saputra dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mereview fungsi komposisi dan fungsi inverse untuk melengkapi. Oke. Yang pertama kita akan bahas adalah fungsi komposisi. Kita mulai dari pengertian. Pengertian fungsi komposisi adalah penggabungan antara dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx, sehingga menghasilkan fungsi baru. Operasi ini biasanya dilambangkan dengan huruf O, dengan dibaca bundaran ataupun komposisi. Fungsi baru yang bisa terbentuk dari penggabungan antara fungsi fx dan gx adalah seperti ini. Fungsi tunggal merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan FOG atau bisa dibaca juga dengan F bundaran G. Fungsi FOG, fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan fungsi F, dan begitu juga sebaliknya. Setelah kita membahas pengertian dari fungsi komposisi, sekarang kita lanjut ke rumus fungsi komposisi. Untuk rumus fungsi komposisi seperti ini ya. Nah, sudah melihat kan rumusnya bagaimana? Nah, dari rumus tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa jika F adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, ditentukan rumus Y sama dengan Fx. Sedangkan jika G pemetaan dari himpunan B ke himpunan C, ditentukan rumus Y sama dengan Gx. Jadi hasil fungsi G dan F adalah di sini nih. Susah ngomongnya. Dari penjelasan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa yang melibatkan fungsi F dan G dapat ditulis seperti ini. Dapat dilihat? Nah, setelah membahas rumus, kali ini kita akan membahas sifat fungsi komposisi. Sifat fungsi komposisi memiliki 3 sifat. Yang pertama, tidak komunikatif. Yang kedua, asosiatif. Yang ketiga, memiliki elemen identitas. Nah, setelah kita membahas fungsi komposisi, kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Pengertian fungsi inverse adalah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Fungsi F memiliki fungsi inverse F negatif pangkat 1. Jika F merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif, maka hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai fungsi bijektif terjadi ketika jumlah kodomain dan domain itu sama. Tidak ada dua atau lebih domain yang berbeda dipetakan kepada kodomain yang sama. Misalkan f fungsi yang memetakan x ke y dapat ditulis y sama dengan fx. Maka f negatif 1 adalah fungsi yang mematakan y ke x dapat ditulis seperti berikut. Inverse fungsi f adalah fungsi
yang mengawankan setiap elemen B dengan tepat satu elemen pada A. Inverse fungsi f dinyatakan f negatif pangkat 1 seperti berikut. Setelah kita melakukan menganalisis fungsi inverse, kali ini kita masuk ke bagian langkah menentukan fungsi inverse. Terdapat 3 langkah untuk menentukan langkah fungsi inverse. Yang pertama, ubah bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Yang kedua, tulis x sebagai f negatif pangkat 1 sehingga f negatif pangkat 1 y sama dengan fy. Ubah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus inverse f negatif pangkat 1 x. Nah, setelah kita melakukan langkah menentukan fungsi inverse, kali ini kita masuk ke sifat-sifat fungsi inverse. Fungsi inverse memiliki 7 sifat seperti berikut. Nah, setelah kita menganalisis fungsi komposisi dan fungsi inverse, kali ini saya akan menunjukkan beberapa contoh soal fungsi inverse dan contoh soal fungsi komposisi seperti berikut. Yap, kita telah sampai di akhir video. Mungkin sangat sulit ya belajar mandiri seperti ini. Tidak seperti biasanya, pasti selalu ada guru yang menerangi atau menerangkan kepada kita secara langsung. Tapi untuk saat ini kita dituntut untuk bisa memahami materinya mandiri. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini dapat membantu kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Pokoknya stay safe, stay healthy, jangan kemana-mana, di rumah aja. Kalaupun harus bepergian, ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.